This is time for you to listening RRI Sibolga Podcast, where ideas find voice. Ya, selamat datang kembali di podcast RRI Sibolga. Nah, kali ini spesial Hari Bumi di bulan April. Bumi adalah tempat tinggal bagi kita umat manusia. Bisa dibilang bumi itu rumah ya bagi kita. Ya, kalau menurut sainnya, ilmuwan memperkirakan umur atau usia bumi itu udah sekitar 4,5 miliar tahun. Sudah sangat tua sebenarnya. Ya, kalau bukan kita yang menjaga, jadi siapa lagi? Apakah kalian semua sudah siap untuk tinggal di Mars? Siapa tahu ya kan? Tapi jangan dong, kalau gitu kita harus tetap menjaga bumi. Jadi spesial hari ini, Ray udah nggak sendirian. Di samping Ray udah ada Agus dan Eka. Hai Agus, halo, Eka. Gimana? Halo, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Oke. Jadi sedikit nih tentang Agus dan Eka. Agus dan Eka ini namanya keren sih. Dari Mursala Guardians. Udah kayak film-film apa, Bang? Marvel kan. Nah, apa Guardians of Galaxy. Jadi Guardians of Galaxy itu penjaga galaksi kan. Mereka penjaga Mursala, bener gitu. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Mursala Guardians. Apa tuh Mursala Guardians? Mursala Guardians, Bang. Cikal bakal dari terbentuknya Mursala Guardians ini dari suatu event, Bang, yang diadakan oleh Forum Pohon Langka Indonesia yang dibersamai dengan BRAIN, Badan Riset Inovasi Negara Nasional. Jadi mereka membuat event yang judulnya itu Sumut Young Leadership Accelerator. Sumut Young Leadership Accelerator. Jadi kami ini ada kumpulan para pemuda, para leader dari berbagai macam universitas, dibentuk menjadi beberapa tim. Nah, disitulah lahirnya Mursala Guardians. Kita berinisiatif nih, kebetulan ada kurang lebih 5 orang yang anak dari Sibolga Tapteng asli murni. Asli murni Sibolga Tapteng. 5 orang. 5 orang. Oke. Selebihnya dari berbagai luar daerah, tapi itu Sumatera Utara, Pak. Nah, di situ kami mencetuskan Mursala Guardians ini sebagai wujud dari tim kami. Kami menamainya Mursala Guardians. Tapi sebelumnya nih kepikiran jadi bikin Mursala Guardians? Nah, fokus dari kegiatan tadi, Bang, karena mereka itu yang ngadain Forum Pohon Langka Indonesia, mereka itu fokus untuk mengeksplorasi tentang pohon langka yang ada di Pulau Mursala. Di situ kami juga baru tahu nih, padahal kami asli dari Sibolga dan Tapteng nih, baru tahu di situ ada pohon langka dan berbagai macam biodiversitas lainnya, aneka-ragaman hayati yang ada di Pulau Mursala. Ternyata bisa dikatakan, Bang, Pulau Mursala itu merupakan surga tersembunyi yang ada di Tapanuli. Surga tersembunyi yang ada di Tapanuli. Bisa dibilang mereka penjaga surga, guys. Surga dunia. Jadi ini ada Agus, ada Eka. Dari awal terbentuk, Eka udah dari awal memang udah ikut. Dari awal terbentuk Mursala Guardians. Ada 5 orang gitu ya. 5 orang termasuk Agus dan Eka gitu. Jadi Mursala Guardians ini apa sebenarnya visi misinya, kenapa membentuk Mursala Guardian selain itu tadi yang explore pohon langka gitu kan, melestarikannya? Apa kira-kira visi misi utamanya Mursala Guardians? Dari berbagai macam faktor untuk mencegah kelangkaan pohon tadi, Bang, kami mengambil peran di sisi kampanyenya untuk mengkampanyekan kepada khalayak ramai masyarakat, baik itu dari anak-anak sekolah, pelajar, mahasiswa maupun masyarakat, untuk mengedukasi, kemudian memanfaatkan media sosial. Oke. Berarti lebih ke kampanyenya ya, Mursala Guardian ini lebih ke kampanye. Dan aksi-aksinya yang sering dilakukan apa sebelumnya, aksi yang dilakukan Mursala Guardians ini? Aksi yang sudah kami lakukan itu, yang pertama itu membuat website yang di dalamnya ada berbagai macam artikel tentang Pulau Mursala, kemudian membuat berbagai macam konten, dan sering juga diundang ke RRI untuk mengkampanyekan Pulau Mursala ini. Dan membangun kolaborasi dengan berbagai media lainnya juga, Bang. Oke, tapi
kenapa Pulau Mursala? Mursala ini kan banyak menyimpan hal-hal yang sebenarnya perlu dilestarikan gitu Perlu kan. dilestarikan. Kenapa Mursala? Ya mungkin karena itu salah satu ikonnya di sini ya. Selain ikon, dia memang di seluruh Indonesia, Bang. Di riset bahwasanya flora yang masih tergolong endemik paling banyak gitu ada di Pulau Mursala. Endemik paling banyak ada di Pulau Mursala pada saat ini. Ada kurang lebih ada 11 jenis pohon langka yang ada di Mursala. Salah satunya berjenis Dipterocarpus cinereus. Apa tadi namanya? Apa tadi? Dipterocarpus cinereus. Dipterocarpus cinereus. Dipterocarpus. Ada Hopea becana dan lain-lainnya. Cinereus. Iya. Oh, itu salah satunya. Itu nama Latin, Bang. Nama lainnya itu lagan beras. Biar agak mudah, lagan beras. Iya. Dipterocarpus cinereus agak susah ya. Iya. Karena itu tuh, ya, kan Mursala ini aku belum pernah ke Mursala soalnya. Belum pernah ke Mursala. Jadi bisa nih. Mursala ini itu tadi ada pohon langka yang namanya lagan beras aja, Bang. Apa namanya tadi? Lagan beras. Lagan beras. Oke, lagan beras. Itu sebelum ke sana nih ya. Iya, pengen juga ngumpas lebih dalam si lagan beras ini tadi seperti apa. Tapi ada apa aja sih di Mursala? Ini untuk orang-orang yang kayak saya nih yang belum pernah ke Mursala ya. Ada apa aja sebenarnya di Mursala? Banyak nih, Bang. Yang selain ikoniknya itu pariwisatanya yang sering dikunjungi masyarakat itu ada air terjun yang langsung ke laut. Iya, air terjun yang langsung ke laut yang katanya tempat syuting film Kong gitu kan. Kong, tapi faktanya bukan di situ syutingnya, Bang. Iya ya. Iya. Ternyata faktanya bukan di situ syutingnya. Ternyata yang berdasarkan riset juga dan banyak juga media yang sudah mengulik itu, mengupasnya lebih dalam, ternyata bukan di situ. Bahkan di situ mungkin produsernya datang ke sana melihat ada referensi tentang seperti Mursala itu dan dijadikanlah film Kong itu melalui teknologi sekarang yang namanya CGI, Bang. Memang sih kalau dilihat bentukan air terjunnya mirip, Bang. Mirip ya. Nah, selain itu apa lagi tuh yang ada di Mursala? Mungkin coba Eka nih, Bang. Selain itu mungkin seperti ekosistem lautnya ya, Bang. Ekosistem laut ya, seperti terumbu karangnya, hewan-hewan lautnya seperti itu. Mungkin orang yang tahu Mursala itu kan cuman air terjunnya seperti yang dibilang Agus tadi ya. Iya, yang ikonik itu. Yang ikonik. Cuman kan sebenarnya di Mursala itu kan bukan hanya air terjun ya. Tetapi juga sejarah, budaya masyarakat di situ seperti itu, dan tumbuh-tumbuhan endemiknya seperti itu. Tumbuh-tumbuhan endemik, sejarahnya gitu ya. Nah, untuk kira-kira ini untuk orang-orang yang kayak saya nih yang belum ke Mursala gitu kan. Iya, benar, Pak. Apa ini yang bisa menarik perhatian nih untuk wisata ke Mursala? Apa nih yang harus aku lihat di sana gitu? Selain air terjun ya, karena kebanyakan kan orang pasti udah biasa lah foto di air terjun Mursala udah banyak gitu kan. Ada nggak yang lain kira-kira yang bisa menarik, asik nih kayaknya kesana pengen lihat ini gitu? Ya, pada sejauh ini yang ada pada nyatanya itu masih hanya sebatas pariwisata sektor ke laut, Bang ya. Kalau untuk yang lainnya itu belum tergali, belum fokus pemerintah untuk membuat eko pariwisata yang memang selain dia lautnya ada loh di situ ada keanekaragaman hayati yang lainnya. Jadi Pulau Mursala yang terkenal masih hanya sebatas air terjun aja tadi, Bang. Oh, sebatas air terjun. Iya. Dan itu merupakan satu ancaman juga. Ancaman, Bang. Ancaman gimana? Karena tidak ditata kelola dengan baik. Masih banyak tekanan-tekanan pariwisata yang mengancam untuk ekosistem laut tadi. Seperti membuang sampah sembarangan, terus pokatrol. Masih banyak pokatrol yang sering di sana, Bang. Oke. Nah, itu tadi kan Mursala wajib ke sana ya, memang sekarang yang bisa dilihat itu. Tapi katanya kalau ke sana bisa ke pulaunya.
Bisa ya? Bisa. Oh, bisa Bang. ke pulaunya. Bisa. Karena selama ini kan yang trip-trip yang ditawarkan kan cuma nyampe air terjunnya aja Terjun, kan. snorkeling ya Iya, kan? snorkeling. Ada blue spot gitu. Oh, ternyata bisa ini apa namanya? Bisa ke pulaunya juga. Bisa ke pulau ya. Oh. Bahkan luas pulaunya itu Bang, berdasarkan riset yang kami dapatkan, itu Mursala sendiri memiliki luas wilayah kurang lebih 8.000 hektar Bang. Lumayan luas sih. Iya, itu, lumayan 8.000 luas. hektar, ah. Dari 8.000 hektar itu ada kurang lebih 1.300 status hutan lindung. Oke. Dan 5.300 hutan produksi Bang. Ternyata misterius juga Mursala. Misterius Bang. Jadi itu tadi kan di dalamnya udah ada tumbuhan lupa lagi namanya. Endemik Bang. Enggak, yang tadi yang ada rex yang Lagam beras. Nah, udah ada tuh lagam beras gitu kan. Iya. Ada spesies apa aja di sana selain itu ya, mungkin ya, selain tumbuhan itu, atau mungkin ada hewan nggak? Mana tahu tiba-tiba T-Rex masih ada di sana. T-Rex masih tertidur di sana. Bang. Cuman yang kita ketahui itu bahwasanya alam dan manusia itu terintegrasi. Begitu juga flora dan fauna memiliki sangkut paut yang memang terikat, tidak bisa terlepas. Ketika di satu daerah itu ditemukan pohon endemik yang langka, otomatis itu memiliki juga fauna yang langka. Seperti kemarin itu kami juga mengambil data juga bahwa saya ada juga jenis fauna yang langka, seperti ditemukan katak yang jenisnya belum pernah ditemukan oleh teman-teman yang ke sana itu. Oh. Ada juga capung katak yang enggak seperti biasa aja Bang. Motifnya berbeda Bang. Oke. Mungkin karena keadaan alamnya tadi ya. Jadi dia punya ciri yang tersendiri. Oke, tadi ada lagam beras. Lagam beras. Kenapa lagam beras? Itu tumbuhan apa sebenarnya? Dia tuh jatuhnya ke nama yang lagam beras itu ke kapur Bang. Kapur. Oh, udah pernah lihat ininya ya? Apa namanya, bentukan pohonnya? Kalau bentukan secara langsung kami mungkin belum langsung Bang. Masih berdasarkan visual, lihat gambar. Tapi kalau untuk foto-fotonya sudah kami perhatikan. Kemudian ada Hopea bancana, itu sejenis merantian. Meranti. Dan itu cuman ada spesiesnya yang cuman ada ditemukan di Pulau Mursala. Oh, ternyata Mursala punya pohon yang nggak ada di pulau lain, teman-teman. Betul. Nah, ini ada fotonya, simpan. Ada, nanti kita tampilin Bang. Oke, nanti editor ya, tolong. Ngomong sama diri sendiri. Editor tolong tampilin nanti. Nanti kita tampilin. Nanti kita termasuk tampilin. fauna yang masih dalam status kemungkinan. Kemungkinan jenisnya juga endemik. Oh, kemungkinan jenisnya endemik. Iya, Oke, nanti kita tampilin karena pasti penasaran kan gimana sih bentukan si lagam beras ini tadi sama Hopea bancana gitu. Itu penamaannya memang baru dikasih nama atau tidak Bang? Enggak ya? Kebetulan kalau khusus Dipterocarpus cinereus ini ditemukan pada tahun 1927. 1927. Di saya kurang tahu Bang. Oh, tapi udah ditemukan sebelumnya. 1927. Dinyatakan punah pada tahun 1998. Sudah sempat dinyatakan punah. Oh, sudah sempat dinyatakan punah. Dan ternyata di rediscovery pada tahun 2013. Ditemukan lagi oleh Kebun Raya Bogor di Pulau Mursala. Dilihat di sini di Pulau Mursala itu ini masih ada ternyata dengan status critically endangered. Dia tuh Bang di atas punah, di bawah punah itu warna hitam. Ya. Dia yang warna merah. Yang warna EX merah. tadi statusnya EX namanya. Oke. Critically endangered. CR dia. Jadi apa upaya yang dilakukan supaya si apa ini tadi nggak punah?
si lagam beras itu tadi? Kita coba tanya. Supaya tidak punah mungkin kita perlu mengedukasi masyarakat lokal terutama yang ada di sana ya Bang. Karena kan seperti yang pernah kita tahu penebangan pohon di sana kan sebenarnya sudah marak sekali seperti itu. Oh, ada penebangan pohon? Ada, di deforestasi lahan juga di sana sudah besar-besaran loh Bang. Wah, ada di sana sedang deforestasi penanaman sawit. Sawit, karet di sana sudah ditanam. Udah ditanam sawit ditanam. sama karet. Padahal itu salah satu pulau yang termasuk objek wisata dan hutan lindung ya. Hutan lindung dan Hutan objek lindung wisata. ya. Oke. Ya, kembali lagi selain itu tadi gimana upayanya kira-kira Eka? Mungkin kita perlu mengedukasi juga ya, karena kan nanti kalau semakin lama pohonnya semakin berkurang, otomatis kan bencana alam kan lebih sering terjadi. Berpotensi lebih sering terjadi. Karena kan di sana juga masyarakatnya lumayan ada ya, ada 100 kakak ya. Ya 100 kakak. Dan itu kami konfirmasi ke bagian BPS Tapteng dan Bapeda juga Bang. Tapi belum terkonfirmasi pasti kemarin itu. Mereka mengatakan kepada kami bahwasanya itu warga yang memang para pelaut ketika musim badai datang mereka singgah di sana. Bukan warga tetap. Bukan warga tetap. Cuman ketika kami survei ke lapangan mereka punya kakak. Tidak sinkron nih Bang. Sehingga ini menjadi kritik nih kepada pemerintah juga mungkin ya. Punya kakak, alamatnya di mana? Alamat kakaknya di mana? Di situ Bang, Kecamatan Tapian Nauli. Tapian Nauli dia Bang. Tapian Nauli. Iya. Ada ini nggak kira-kira alamat khusus? Tapi memang ada rumah di sana. Ada rumah Bang. Bahkan di situ ada sekolah, ada rumah ibadah. Wah, itu mah udah netap namanya kalau udah ada sekolah, udah ada rumah ibadah kan? Iya benar. Ini fun fact-nya saya juga baru tahu kalau di Mursala ada penduduknya. Ada, gitu. Saya kira selama ini cuman satu pulau yang dijadikan objek wisata yang cuman bisa ngelihat air terjunnya aja gitu kan. Enggak Bang. Kirain cuman bisa ngelihat. Sekarang udah banyak kafe Bang. Oh udah. Udah ada beberapa situ yang jualan juga. Wah, baru tahu ini. Ini serius, ini baru tahu. Baru tahu. Main-main dong. Main-main ke sana. Ayo. Sesekali ke sana kita. Jadi selain itu tadi yang dibilang Eka kan harus diedukasi supaya tidak punah, dan itu kan efeknya ke bumi kita juga gitu kan. Betul. Nah, edukasi. Jadi apa aja nih yang udah dilakukan dari tim Mursala Guardians gitu kan, yang dilakukan untuk mengedukasi ini masyarakat tadi supaya ya setidaknya mengenal dan ya bisa menjaga lah gitu kan. Betul Bang. Khususnya apalagi yang perlu ditekankan itu adalah warga yang ada di sana juga kan. Kebetulan kami dari tim Mursala Guardian sendiri sudah kurang lebih 5 kali pulang pergi nih Bang ke pulang pergi Mursala. Hanya untuk mengedukasi, meriset, terus mengobservasi tentang bagaimana terumbu karang yang ada di Pulau Mursala pada saat ini. Dan itu masih tergolong aman, tetapi perlu hukum khusus yang untuk mengatur tentang biota laut kita. Oke. Nah, kembali ke si lagam beras tadi. Siapa apa tadi? Lagam beras. Lagam kan, bener kan? Lagan. Lagan. Oh, lagan. Lagan Bang. Koreksi teman-teman. Lagan beras. Lagan beras. Dari tadi salah-salah aja nyebutnya. Jadi lagan beras ini dia ada ini enggak? Ada dampak khusus enggak sama alam? Kan kayak pepohonan misalnya nih, kalau mangrove kan dia memang mencegah abrasi gitu kan. Kalau si lagam beras ini pasti ada nggak kira-kira yang khususnya gitu? Pasti, karena dia kategori kapur Bang, bisa jadi itu untuk obat-obatan ya kan. Terus yang paling penting bukan dia untuk apa, tapi semua yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa ini pasti memiliki manfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Jadi tugas kita sebagai manusia yang memiliki akal pikiran, tentunya kita harus menjaga keseimbangan alam tadi. Bagaimana kita menekan tidak terjadinya perubahan iklim. Seperti ada 17 poin Bang ya, yang diusungkan oleh PBB, yaitu ada SDGs namanya. Sustainable Development Goals. Ada 17 poin. Di situ salah satunya adalah menjaga ekosistem tadi. Iya, dengan menjaga apa namanya tadi floranya tadi, ya pasti berdampak ke yang lain gitu. Benar, banyak. Ya kalau semuanya dijadiin perkebunan gawat juga. Gawat juga Bang. Jadi tidak bisa dikatakan itu tidak relate
tidak worth it juga kan. Iya. Untuk kita yang ada di bumi ini, semesta ini, semuanya kalau dikonversi ke menjadi deforestasi ke sawit, deforestasi ke karet, itu bisa saja membahayakan dampaknya kepada manusia itu sendiri. Jadi sekarang ini ekosistem Pulau Mursala bisa dibilang kalau untuk terumbu karang tadi masih aman gitu. Masih aman, betul. Tapi yang cukup terancam ada nggak kira-kira di situ? Selain itu tadi udah mulai ada ini kan lahan penebangan pohon. Mursala Guardians ini fokusnya mungkin selain ke flora, ada ke yang lain nggak, kayak satwanya kah atau gimana budaya di sana? Kami masih fokus kepada segmentasi keanekaragaman hayati, Bang. Terus ada 5 poin yang menjadi catatan kami juga. Di antaranya itu ada kekayaan sumber daya alam tadi, kemudian ada pohon endemiknya, konservasi, latar budaya, dan pariwisata. Itu yang menjadi concern kami saat ini. Jadi ketika kita menghubungkan 5 segmentasi tadi, baru tercipta tadi pariwisata. Pariwisata itu tercipta dari budaya dan sumber daya alamnya tadi. Iya. Terus tanaman-tanaman itu kan ada banyak ya, pasti nggak cuman itu tadi ya. Yang termasuk tanaman endemik di sana gitu kan. Nah, ini menariknya apa nih dari tanaman-tanaman ini tadi yang memang harus gitu loh kita ya, selain memang ya itu sudah kategori yang sempat dibilang punah awalnya kan, ternyata masih ada gitu kan. Apa kira-kira menariknya dari tanaman-tanaman ini, atau ada nggak beberapa tanaman yang menurut Agus sama Eka yang wah ini tanaman wajib sih kita lestarikan ini gitu, yang jadi bintang utamanya lah di sana? Menjadi bintang utama mungkin, Bang, menjaga keseimbangan alam tadi ya. Itu yang paling penting, karena kan ketika floranya di situ endemik, dikatakan endemik, otomatis fauna di sana juga pasti ada endemik. Kenapa kita harus menjaga ini? Ketika semuanya perlahan-lahan mengikis mulai dari satu spesies ke spesies lain, lama-lama tinggal kita aja yang ada besok. Iya. Tinggal kita aja, nggak ada lagi pohon-pohonnya, nggak ada lagi sana. Nggak ada lagi di sana. Justru itu menjadi kekayaan Tapanuli Tengah sendiri sih, Bang. Bisa dikatakan. Itu bisa menjadi, kalau memang pemerintah fokus dan serius membuat suatu legacy hukum, itu bisa dibuat sebagai taman ya, bisa dikatakan cagar budaya, cagar alam. Oke. Taman safari gitu. Itu menjadi fokus yang sangat serius sih. Nah, kalau Eka sama Agus ke Mursala ada berapa kali? Sama, Bang, tadi sudah 5 kali ya. 5 kali ya, dengan kegiatan-kegiatan yang sama. Kalau selama ini ke Mursala kalian ngapain aja? Ya gitulah, Bang, kalau biasanya kan melihat air terjun, blue spot apa, tapi ternyata memang setelah mengikuti kegiatan ini saya juga baru tahu begitu, ternyata di sana ada pohon endemiknya begitu. Jadi kegiatan yang dilakukan selama 5 kali ini ke sana gitu kan. Berarti banyak mempelajari juga dong flora-flora yang endemiknya, satwa gitu kan. Dan ketemu masyarakat di sana juga berarti. Masih, Bang, ketemu. Oh, penasaran juga jadinya, pengen nanya gimana hidup di Mursala. Ayo nih, oleh tim-tim RRI kita eksplorasi ke Mursala yuk. Mau tanya gimana hidup di Mursala. Aduh, berarti kebanyakan di sana penduduknya udah sempat tanya-tanya belum pekerjaannya apa? Oh, sudah, Bang. Sudah, Bang. Pekerjaannya di sana kan karena daerah laut ya, lebih ke nelayan. Banyak nelayan pastinya. Tapi, Bang, kan di sana juga karena dekat gunung ya, hutan Mursala juga ya kan. Maksudnya nggak sedikit mereka itu mengelola hasil hutannya gitu, kayak penebangan kayu. Mereka juga sering menjual-jual kayu dari sana. Menjual kayu dari sana. Abang tahu nggak, dari satu pokok pohon itu nominal harganya berapa nih? Pohon yang mana ini? Pohon lagan beras tadi. Lagan beras. Iya. Berapa? Kalau nggak salah ya, Bang, satu pohon itu bisa menghasilkan uang 13 juta. Satu pohon 13 juta? Satu pohon 13 juta ya. Karena memang ini pohonnya ini manfaatnya, kalau dia terkena air, kayunya semakin kuat. Makin kena air makin kuat? 13 juta?
Satu batang. Satu batang. Satu pokok. Bahkan ada yang dia 20 jutaan. Iya. Ada yang 20 jutaan. 20 jutaan. Bibitnya di mana bisa kita cari? Nah, sekarang ini FPLI bekerja sama berkolaborasi dengan USU Fakultas Kehutanan bagaimana untuk mengkonservasi hutan lindung tadi, pohon tadi. Jadi udah beberapa item yang dari pokoknya tergolong muda yang dibawa ke Medan, Bang, untuk diupayakan konservasi tadi, diperbanyak lagi. Diperbanyak ya. Nah, ide bagus itu. 13 juta satu batang, guys. Iya. Ya berarti kalau sawit anjlok. Kalau iya, berarti kalau masyarakatnya sadar gitu kan dengan potensi pohon itu tadi, mungkin mereka juga bakal ngelola itu jadi baik kan di sana. Dan memang habitatnya pohon itu di Mursala sebelumnya. Di Mursala dan hanya bisa tumbuh di situ. Hanya bisa tumbuh di Mursala. Iya. Oh, itu jadi potensi, tapi udah ada gitu. Udah, tapi tahu gak, Bang, dari 30 batang yang ditemukan pertama kali, sekarang tinggal 25 batang lagi untuk ladang beras. Tinggal 25 batang lagi. Gak tahu nih sekarang nih, semakin marak penebangan pohon liar. 5 batang, hampir 100 juta lah dia untung itu. 5 batang hilang ini. 5 Dan batang. itu diekspor, Bang. Oh, diekspor. Gak dibawa ke darat. Dia jumpa laut, jumpa tengah. Oh, itu kayunya semakin kena air semakin kuat. Semakin kuat. Jadi banyak yang jadikan itu kemungkinan ya. Iya. Dijadikan itu rumah, bagan pancang, perahu juga. Perahu, kapal, Bang. Itu model batangannya besar gitu, gede. Gede, Bang. Besar, Bang. Oh, besar. Nanti kalau mau fotonya terus kita lampirkan juga nanti diameternya berapa, Bang. Oh, besar ternyata. Pertama dikira cuman sekitar ya diameter berapa ya, mungkin sekitar 30 cm awalnya gitu, segitu atau lebih? Lebih, Bang. Lebih ya? Lebih gede, Bang. Oh, sebelum lanjut lebih jauh lagi bersama Mursala Guardians tentang apa aja yang udah dieksplor di sana dan apa aja upaya yang dilakukan dalam memperingati Hari Bumi ini, kita break dulu sebentar. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Selalu bersama. Kau aku Indonesia,
Iya, kembali lagi di podcast RRI Sibolga. Tadi kita udah bahas banyak ya mengenai flora langka yang ada di Mursala, potensi-potensi yang ada di Mursala bersama Mursala Guardians. Nah, karena ini mengenai Hari Bumi, tapi sebelum ke sana ada yang pengen ditanyakan lagi di Mursala karena belum pernah ke Mursala kan, jadi penasaran juga. Kayaknya banyak hal-hal yang tersembunyi di sana. Satwa, kira-kira kalau satwa gitu, ada nggak satwa-satwa langka yang ada di sana di Mursala? Ditemukan. Untuk satwa bang ya. Untuk satwa sendiri masih tahap riset bang. Tahap riset. Belum ada yang memang khusus untuk meriset tentang satwa di sana. Tapi teman-teman yang sudah meriset tentang flora juga menemukan yang mungkin berpotensi kategorinya endemik juga, seperti katak, capung. Seperti katak dan capung tadi ya. Tadi saya lihat juga fotonya gitu kan. Ada katak di sana sih. Skinnya beda. Katak skin elite nih. Skin elite. Nanti kita tampilin fotonya, dan itu masih kemungkinan berpotensi ya. Bener. Berpotensi satwa langka atau satwa endemik juga tadi, gitu kan. Jadi kalau ke Mursala itu beneran banyak hutannya Mas ya? Banyak hutannya. Ke sana udah pernah masuk ke area hutan berarti? Kalau kami sendiri karena timnya fokusnya ke awareness campaign, kami belum turun ke hutannya langsung bang. Tapi teman-teman yang dari USU Fakultas Kehutanan sudah melakukan riset untuk selain untuk studinya, juga untuk pelestarian tadi. Untuk pelestariannya ya. Iya. Nah tadi kan udah banyak tuh kan potensi Mursala. Tadi ada juga statementnya kalau Mursala itu bisa dibuat jadi daerah konservasi dan pariwisata. Iya benar. Nah sedangkan biasanya kan itu bertolak belakang tuh kan, konservasi, pariwisata itu bertolak belakang biasanya. Jadi karena dengan ramainya pengunjung itu pasti berefek gitu nanti kan. Jadi gimana menurut kalian pendapatnya kalau memang ini dijadikan area konservasi dan pariwisata? Dari Eka dulu dah. Oh, kalau itu sih menurut Eka ya bang, terkembali ke kitanya begitu. Kalau wisatawan kan seperti apa sih namanya, yang membawa orang-orang wisata ke sana, tour guide. Oh bisalah nanti kan bilang sama penumpang kapalnya, nanti sampahnya kita nggak boleh buang sembarangan ya. Nggak boleh merusak ekosistem laut ya, nggak boleh intinya merusak lah. Memberi edukasi juga lah kepada wisatawan yang ke sana. Karena orang Indonesia kan, ada larangan berarti untuk dilanggar. Orang Indonesia suka Antoni mbak. Nggak itu orang sana kok, nggak orang Indonesia. Kayak orang sana itu, orang Indonesia baik-baik kok, nggak apa-apa. Di situ ada tulisan dilarang buang sampah, di sini di bawahnya sampah. Taat. Kalau menurut Agus sendiri gimana Gus? Kita bisa membuat ini bang, wisata yang berbasis ekoturism. Oke. Ekoturism itu bersifat edukatif, konservatif, dan juga dia tentu di dalamnya terdapat nilai-nilai yang memang menjaga keseimbangan alam tadi, yang sustainable tadi. Bahkan bukan untuk wisatawan saja, tapi juga pelaku usaha yang memiliki kapal, tolong juga ditekankan ya kan, kepada pelaku usaha juga, karena marak terjadi itu illegal fishing bang. Ya, illegal fishing. Iya betul. Semalam saya baca nih bang, yang lagi tren keluar berita di sosial media, bahwasanya sedang ada terjadinya pemutihan terumbu karang. Itu sampai ke Raja Ampat. Pemutihan terumbu karang. Kenapa bisa terjadi pemutihan? Karena tidak ada lagi makanan terumbu karang itu. Sudah banyak yang rusak ekosistem biota laut tadi. Jadi keseimbangan alam itu sudah tidak seimbang lagi, berat sebelah, jomplang. Oke. Jadi itu tadi salah satu idenya ya. Bahkan berpotensi untuk terjadinya ya mungkin kiamat ya. Berpotensi. Iya sih, berpotensi. Sangat berpotensi.
Siap-siap kita ke Mars. Siap. Enggak. Jangan dong. Dijaga dulu dong buminya, jangan tiba-tiba mau ke Mars, biayanya mahal. Udah nanya kemarin ke SpaceX. Enggak cukup lah kalau untuk nabung juga enggak cukup. UMR enggak cukup. Enggak cukup. Siap-siap aja lah kalian tetap di bumi. Iya. Jadi memang dijadikan ekowisata gitu kan. Yang memang wisatanya mendukung kelestarian alamnya juga gitu ya. Itu bagus juga sih, tapi gimana sih respon selama di Mursala Guardians ya? Gimana respon masyarakat ataupun pemerintah gitu kan dengan program-program dan kegiatan yang dilakukan gitu? Respon dari masyarakat sendiri Bang, baik itu yang dari teman-teman yang turun langsung ke lapangan, yang langsung ke hutan, kemudian kami yang turun ke desa-desa setempat, kami mendapatkan respon yang baik juga. Kami juga mau minta pendapat dari mereka nih. Apa kira-kira yang Bapak Ibu butuhkan yang bisa kami sampaikan juga kepada pemerintah yang ada di kota sana kan? Iya. Mereka merespon baik, bahkan kepedulian masyarakat itu memang ada di sana. Oke, iya. Tapi beberapa ya. Oh, beberapa. Nggak semua. Berarti nggak semua gitu Nggak ya. semua juga Bang. Ada juga dijumpain. yang berontak juga sih. Dia enggak wae ya kan. Ada yang diem-diem aja, rupanya nggak ngerti apa-apa. ada juga. Jadi ini kan Mursala Guardians ini kan selain Mursala pasti kan tujuannya bisa diaplikasikan ke yang lain, misalnya ke lingkungan dan lain-lain kan pasti sama. Jadi apa nih rencana program selanjutnya yang dilakukan kira-kira? Kebetulan kalau dari program kita ya Bang ya, program kita sendiri selanjutnya itu ada mau melakukan penanaman pohon langka langsung Bang. Penanaman pohon langka ke Mursala yang akan melibatkan anak-anak muda yang ada di Sibolga Tapteng nih. Pohon apa itu yang mau ditanam yang tadi? Ya, yang berhasil konservasi tadi Bang. Oke. Jadi nanti kami membuka volunteer, membuka pendaftaran yang seluas-luasnya kepada teman-teman pemuda khususnya untuk ikut serta dalam penanaman pohon ke Mursala. Mungkin nanti tim dari RRI bisa nih meliput juga ya kan? Oh, boleh. bisa. Jadi penanaman pohon. Nah, selain itu ada lagi nggak Eka? Mungkin lebih fokusnya itu aja sih dulu sih. Oh, untuk yang jangka dekatnya ini ya. Jangka dekatnya itu aja. Jangka pendek ini. Nah, untuk mengedukasi selama ini kan kalian juga di momen Hari Bumi ini gitu kan. Apa yang udah dilakukan dari tim-tim Mursala Guardians ini? Karena tanggal 22 April kemarin Hari Bumi Bang. Kami memanfaatkan momentum itu untuk edukasi ke sekolah-sekolah Bang. Kami terjun ke sekolah-sekolah untuk memberikan langsung tentang apa saja potensi yang ada di Pulau Mursala kepada adik-adik yang tingkat SMP, SMA, bahkan universitas Bang, kampus. Berarti memang mensosialisasikan juga gitu kan? Iya benar Bang. Karena memang ya yang paling penting sih itu campaign itu paling penting untuk aksi-aksi seperti ini gitu. Tanpa campaign yang bagus ya kadang aksinya juga nggak dilirik gitu kan. Jadi kita harus campaignkan dulu gitu kan. Nah kalau Hari Bumi gitu kan, menurut Agus dan Eka, dari Eka dulu deh, apa sih menurut Eka makna Hari Bumi? Makna Hari Bumi menurut saya sih Bang yaitu mengajak masyarakat lah lebih hidup lebih baik, menjaga bumi lebih baik seperti itu kan. Karena kan selama ini masyarakat atau kita sendiri lah seperti itu kan masih banyak untuk lingkungan masih banyak penggunaan plastik berlebihan, membuang sampah berlebihan, limbah berlebihan seperti itu kan. Jadi menurut aku sih ya makna Hari Bumi yaitu meningkatkan kesadaran kita semua masyarakat bahwa menjaga lingkungan itu penting loh. Karena kan yang merasakan juga kita, efeknya kan juga kita. Nah jadi kalau bumi kita baik kan yang merasakan kita juga. Kalau bumi kita nggak terjaga kan kita juga yang kena nanti. Iya. Dan untuk jangka panjangnya juga gitu kan. Jangan pikirkan yang kalian hidup sekarang aja, yang nanti gimana. Cucu kita Gitu. Oke, kalau menurut Agus gimana Hari Bumi? Kalau menurut saya Bang, Hari Bumi itu
Bumi bukan hanya sekedar tempat kita tinggal, tapi bumi itu adalah identitas kita. Jadi Hari Bumi itu merupakan suatu peringatan di mana kita untuk mengingatkan sesama untuk bertindak sekecil apapun upaya kita, asal itu dengan konteks berkelanjutan. Ya, jadi itu tadi makna Hari Bumi menurut Agus sama Eka. Ya, memang namanya bumi ini bukan sekedar tempat tinggal gitu. Bumi ini rumah kita, bumi ini identitas kita, di mana tempat kita berpijak sekarang itu di bumi. Mursala Guardians. Ini awalnya menciptakan gerakan-gerakan seperti ini. Ada nggak tokoh-tokoh inspirasi kalian? Tentulah, Bang. Ada, Bang. Siapa tahu kan, Agus apa? Kalau saya sendiri tokoh yang menjadi inspirasi saya, Bang, inspirator. Itu ada Profesor Tukirin. Beliau backgroundnya itu adalah Ketua Forum Pohon Langka Indonesia dengan julukannya The King of Krakatau. Oh, The King of Krakatau. Iya. Wih, keren. The King of Krakatau. Ada filmnya, Bang. Oh, ada filmnya? Fun fact ya, beliau melakukan riset di Krakatau itu selama 30 tahun. Jadi hal dia itu tidak ada bosan kalau untuk datang ke Gunung Krakatau tadi. Oh, oke. Ada pesannya, Bang, yang sangat saya kagumi. Jadilah tuan di negeri sendiri, katanya. Kenapa? Karena yang meriset di Krakatau itu bukan dari tokoh-tokoh pendidikan yang ada di Indonesia saja. Kebanyakan yang meriset di Krakatau itu adalah orang-orang yang sedang menimbah ilmu dari luar negeri semua, Bang. Ada yang dari Belanda, ada yang dari Jepang, dari berbagai mancanegara. Makanya beliau berpesan, jadilah tuan di negeri sendiri, katanya. Oke, jadilah tuan ya. Tuan di negeri sendiri. Nah, keren statementnya. Iya sih, jangan kayak berasa numpang gitu. Ya betul. Ngontrak, Bang. Ngontrak. Bayar lagi per bulan. Bayar, tanah airku Indonesia, tanah dan airku masih bayar. Aduh, jangan. Ya udah, itu tadi dari Agus tokonya, keren. Kalau dari Eka? Kalau dari Eka sih, Bang, mungkin nggak spesifik seperti Agus ya. Mungkin menurut, kalau dari aku sih kayak ilmuwan konservasi gitulah ya. Terutama kayak komunitas lokal. Karena kadang kan kadang seperti kami ini kan tidak terlalu dilirik masyarakat juga gitu. Iya. Tetapi meskipun tidak dilirik, kadang tetap semangat bahwa konsisten ya. Ya. Konsisten dia. Biarpun tidak ada dukungan, tetap semangat memperjuangkan lingkungannya seperti itu, menjaga alamnya seperti itu. Iya. Dari komunitas-komunitas lokal gitu kan yang menginspirasi. Nah, saya juga punya inspirasi kayaknya nih. Siapa tuh, Bang? Tokoh inspirasi untuk menjaga bumi. Siapa tuh? Ultraman 3. Semua laki-laki di Indonesia kayaknya pengen jadi Ultraman. Kemarin ada yang nikahan pakai konsep Ultraman. Bisa saya coba nanti. Kalau kita laki-laki sedang begadang, berarti itu tandanya lagi menjaga bumi. Iya, lagi menjaga bumi. Jadi di Hari Bumi saya juga ingin menjaga bumi. Jadi ini kan kalian kan udah sering ini. Udah berapa lama Mursala Guardian terbentuk? Mursala Guardian sendiri terbentuk dari bulan 10. November. 10 akhir kita melakukan tahapan untuk administrasi, dilanjutkan dengan ketemuannya, jumpanya itu di satu titik di Kota Medan, dikumpulkan para seluruh peserta itu di bulan 11, Bang, dan melakukan pengimplementasikan dari hasil-hasil program yang sudah dirapatkan tadi dari tim-tim. Iya. Jadi selama berjalannya Mursala Guardians ini, apa sih tantangannya gitu dalam menjalankan semua kegiatannya? Misalnya kalau yang ke lapangan apa, belum lagi kayak yang mengedukasi gitu kan. Apa dari Eka? Tantangannya ya, yang baru pertama saya rasakan itu kan, Bang. Saya kan sebelumnya belum pernah berorganisasi. Ini baru pertama. Nah, terus kemarin kan kami melakukan audiensi juga. Audiensi ke pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Iya. Sebenarnya hambatannya ya itu respon pemerintahnya agak sedikit lama. Flores. Ya. Sementara kemarin waktu kami untuk menyelenggarakan program ini kan kemarin di akhir bulan 2 ya katanya. Iya, benar. Sementara kami mau menjalankan kegiatan
menjalankan program, tetapi pihak pemerintah belum merespon seperti itu. Jadi program kami kelamaannya direspon pemerintah. Oke, berarti itu salah satunya. Jadi selama ini Mursala Guardians ini kalau lagi berjalan gitu, bergerak, itu ada yang gandeng nggak? Atau memang independen aja sendiri? Independen Bang, sejauh ini independen sendiri. Cuman kita selalu berkolaborasi dengan komunitas lokal Bang. Berarti dengan komunitas lokal. Ya. Ada itu FKK, ada itu Komantap. Sekarang ya Mantap. Iya. Udah jadi yayasan. Ya harusnya ya menjadi perhatian juga gitu kan untuk pemerintah daerah dan yang karena kita mau action langsung nih. Nah, tidak minta apa-apa, cuma minta izinnya aja. Udah bantunya dalam arti bukan konteksnya ekonomis, tapi bantunya dalam urusan perizinan. Oke. Data-data juga mungkin mengumpulkan data-data iya juga ya. Ya, sampai saat ini belum di store Bang. Setelah kami melakukan audiensi kepada pemerintah daerah belum di store juga, belum ada yang ngabarin tuh. Oke, harusnya ini bisa jadi perhatian juga gitu kan, karena jarang-jarang loh ada anak muda, generasi muda sekarang yang mau perhatian dengan alam. Jujur, pada bodo amat semua, malah banyakan perhatiannya ya tau lah ya ke hal-hal yang menghibur lainnya pastinya gitu kan. Ya nggak salah, cuman kembali lagi, udahlah generasi muda yang perhatian dengan alam itu nggak banyak, tolong diperhatikan kan gitu. Benar sekali. Alam juga butuh perhatian, aduh bukan cuma doi, tolong. Ntar saya buat nih Bang di SW ya. Alam juga butuh perhatian gitu ya kan. Kalau Agus, kira-kira Gus, hambatan yang dilalui selama berjalan Mursala Guardians? Hambatan yang dilalui Bang, kesulitannya, atau ada cerita lucu di balik itu gitu. Cerita lucu ya, mungkin kendala dulu Bang ya. Ya, kendala yang sering dihadapi di lapangan itu seperti yang dikatakan Eka, mungkin salah satunya. Kemudian kami mungkin tentunya tidak bisa bergerak sendiri, harus melibatkan banyak orang Bang. Sedangkan kita untuk mengajak kebaikan saja susah. Konon kita mengajak yang jelek. Tapi nggak juga sih. Nggak sih. Susah. Pemuda sekarang banyak yang jelek-jelek yang dikerjain. Iya sih. Aduh, ini yang susah sebenarnya memang. Iya, itu jadi tantangan juga sebenarnya kan. Menyadarkan orang itu sulit. Iya, merubah pola pikir, mindset itu susah Bang. Iya, mengubah mindset itu susah. Berarti selama campaign gitu kan ke sekolah-sekolah, ke fakultas, itu respon dari antusiasnya dari anak-anak sekolah itu gimana? Antusiasnya ya anak-anak sekolah itu alhamdulillah aktif semua Bang. Iya. Kebetulan peserta itu dari 100%, 80% itu didominasi dengan Fakultas Kehutanan dan Fakultas Teknik Lingkungan. Kebetulan kami sama Eka ini satu kampus, satu alma mater Bang. Iya. Yang inilah salah satu tantangannya nih Bang. Iya. Kami uniknya itu Fakultas Pendidikan Agama Islam, Tarbiyah. Pendidikan Agama Islam. Ya, Tarbiyah. Tapi kami ikut event yang membahas tentang hutan dan lingkungan. Dan itu menjadi tantangan tersendiri sih Bang. Bagaimana kami mengenali lebih dalam lagi, bagaimana kami memulainya. Kadang kami bingung, kami mulai dari mana ini. Kami juga bingung kan. Iya. Terus alhamdulillahnya kami mengumpulkan tim-tim yang memang punya dengan kelebihan masing-masing. Teman Eka ada kelebihannya di mana, teman yang lain di mana. Saya sebagai tim leadernya harus bisa membaca potensi teman-teman sendiri. Jadi bisa menghasilkan karya-karya yang maksimal juga. Gitu. Oke, berarti selama ini banyak fokusnya gitu kalau sosialisasi ke kampus-kampus, atau mulai dari SMP, SMA masuk nggak? Sebenarnya segmentasi yang kami sasar itu di SMP, SMA, universitas Bang. SMP, SMA, universitas. Kalau untuk SD mungkin lebih kenanya itu isu lingkungan dulu. Iya. Yang di sekitar dia. Nah, SMP nih baru masuk. Kita ajak experience tentang Mursala itu bagaimana. Oke. Gitu. Berarti memang yang diedukasi banyak fokusnya ke Mursala. Iya Bang. Oke, dari sekian banyak kegiatan yang udah dilakukan gitu kan dari Mursala Guardians, kegiatan-kegiatan yang memang mendukung untuk menjaga alam dan menjaga bumi gitu kan. Ini harapan kedepannya nih untuk
dari Mursala Guardian, harapan kedepannya apa aja? Kita mulai dari Eka. Harapan kedepannya ya semoga anak muda, terutama ya anak muda kan, karena kan anak muda kan jantung perubahan gitu kan, karena kan ide-ide anak muda masih segar, masih intinya idenya masih banyak. Untuk ya anak muda, masyarakat dan kita semua, semoga lebih sadar, lebih baik, lebih apa ya, lebih menjaga alam lagi gitu, lebih menjaga alam, lingkungan dan bumi kita semua, karena dan kan bumi kita ya. dari kita untuk kita. Ya, benar. Kalau dari Agus, harapannya gimana, Gus? Ya, bersama sih Bang. Cuman perlu ditekankan bahwasanya semoga kawasan Sibolga Tapteng ini menjadi kawasan pesisir yang peduli terhadap lingkungan. Bukan hanya tentang Mursala, tapi tentang lingkungan yang ada di sekitar dia dulu. Baik itu dari sampah, lakukanlah dari hal-hal yang terkecil dulu, baru yang ke besar. Kita mau mulai sesuatu yang besar harus dimulai dari yang kecil. Benar. Bagaimana kita menjaga keharmonisan, hidup berdampingan manusia dan alam itu sangat tersinkronisasi, tidak bisa terlepas. Semuanya itu berkaitan gitu kan, lingkungan, alam, mulai dari kebersihannya, menjaga floranya, faunanya, itu semua pasti berkaitan gitu kan. Betul. Ya itu dia tadi ya kalau saya sih berharap ya banyak generasi muda yang sadar dengan hal-hal seperti ini, ya seperti mereka gitu kan, karena ya lagi-lagi bumi ini tempat tinggal kita gitu. Emang kalian mau kemana kalau bumi udah rusak? Iya benar. Mau kemana gitu kan? Mau ke Mars? Kita belum tentu bisa. Memang dampaknya belum terasa pada saat ini. Iya belum terasa. Tapi nanti at least lah. Ya sekarang udah mulai lah sedikit gitu kan. Mulai berasa. Mungkin yang suhu bumi yang kalian rasakan dulu dengan sekarang itu beda. Berasa memang. Mulai berasa. Tapi ya bisa kok. Di kita mungkin untuk memperbaiki itu sulit. Tapi setidaknya mencegah dan memperlambat gitu loh. Setidaknya hal kecilnya di situ. Kira-kira hal kecil aja gitu yang bisa dilakukan mulai dari diri sendiri gitu kan. Kalau harapannya itu dari kita, dan ini nih pesan-pesannya dari Mursala Guardians untuk teman-teman semua yang menonton podcast ini, mendengarkan podcast ini, kira-kira apa pesan yang mau disampaikan? Mungkin ini Bang, dari catat nih semua. Cinta bumi itu sederhana. Asik. Yaitu kenali, cintai, lalu rawat. Kenali, cintai, lalu rawat. Oke. Udah simple ya. Simple pesannya. Kenali. Tapi kena, cintai, kenali lalu rawat. Jangan cintai doi doang. Bumi juga ingat. Anda dan doi berpijak di atas bumi. Oke, dari Eka. Kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Kalau bukan kita siapa lagi, warisan kita untuk kita dan anak cucu kita. Iya benar. Kalau bukan kita siapa lagi, warisan untuk anak cucu kita ke depannya gitu kan. Ya kalaupun belum dirasakan kita sekarang dampaknya, setidaknya untuk generasi berikutnya gitu kan. Oke, itu tadi pesan-pesan dari Agus dan juga Eka dari Mursala Guardians. Dari kisah mereka, inspirasi yang mereka sebarkan gitu kan. Memang sulit, paling sulit itu untuk ngerubah mindset manusia gitu kan. Ngerubah mindset orang-orang bahwa menjaga bumi itu penting ya, karena memang rata-rata manusia itu konsumtif gitu kan. Betul. Pikirannya. Jadi selain untuk kreatif, produktif, kita juga harus memikirkan bagaimana tempat tinggal kita ke depannya gitu kan. Bumi cuma satu-satunya. Ya, semaju-majunya teknologi kayaknya untuk kita pindah ke Mars itu masih susah, impossible. Dan jangan coba pindah deh gitu kan. Coba rawat yang ada dulu. Coba rawat yang ada, dan ya untuk menjadi pahlawan gitu kan. Nggak harus jadi Ultraman, nggak harus jadi Kamen Rider, nggak kok. Kita bisa jadi pahlawan untuk bumi kita sendiri dari hal kecil aja. Cukup sadar menjaga bumi, mulai dari hal-hal yang tidak merusak bumi. Contohnya yang paling kecil tuh, ya kan Gus, yang paling sering.
orang lakukan dan itu fatal sebenarnya. Buang sampah sembarangan itu fatal banget. Fatal banget. Ya dimanapun itu kalian berpijak, mau di area alam, di area kota, dimanapun itu usahakan sampah jangan dibuang sembarangan. Betul sekali bang. Ya, dalam menjaga bumi itu hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan, hal yang paling kecil. Selanjutnya kalian bisa melakukan hal-hal besar seperti Mursala Guardians. Dan sedikit lagi pertanyaan, kalau ada teman-teman yang pengen bergabung sama Mursala Guardians itu gimana? Bisa nggak? Bisa. Oh, bisa. Kebetulan kami menginisiasi bang bulan 2 kemarin, karena kami ini berlima tim intinya, kami mengambil langkah untuk open volunteer. Nah pada saat ini yang sudah tergabung volunteer kami ada kurang lebih 10 orang bang. Oh udah tergabung 10 orang. Ada tergabung 10 orang dari berbagai macam background. Oke. Dan kami juga terus kolaborasi dengan komunitas-komunitas lokal tadi yang seperti saya katakan. Kuncinya ya itu, kata kuncinya kolaborasi. Kolaborasi, benar. Ya. Kolaborasi dalam menjaga bumi. Ya itu tadi. Kalau teman-teman yang mau bergabung, ada nggak akun sosial media punya Mursala Guardian? Kita punya di website, ada bekerjasama dengan forum komunitas kreatif Sibolga Tapteng. Di situ ada tentang Mursala Guardians. Kalau mau cari tahu lebih dalam silakan di sini. Linknya apa tuh? Nanti kita kirim di Oh oke. Nanti jangan lupa diklik dan jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Oh ada ininya juga. Enggak, ini untuk RRI. Oh untuk RRI. Oh thank you. Kirain mereka punya ini juga kan channel sendiri. Oh nggak apa-apa. Nanti kalau ada kegiatan-kegiatan Mursala Guardians misalnya gitu kan, ada kegiatan yang pengen dipublikasikan di RRI bisa. Nanti kita manfaatkan video dokumentasi segala macam selama itu baik itu bisa kita publikasikan di RRI. Kita punya channel yang luar biasa ya kan bang? Ya masih bertahan hingga saat ini. Sudah berusia berapa tahun bang RRI kita? Wow, dari semenjak Indonesia merdeka RRI sudah ada. Jadi semoga bisa menginspirasi ya generasi muda selanjutnya dan semua lapisan masyarakat dari atas pejabat apapun, kalian semua harus peduli sama bumi. Jadi itu dia tadi podcast RRI Sibolga. Kami dari para pahlawan penjaga bumi undur diri, sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Ultraman 3. Ultraman 3. This is time for you to listening RRI Sibolga Podcast, where ideas find voice.